penyakit diare ini dimulai dari adanya 3 faktor. Yang pertama, faktor malabsorpsi, kemudian faktor makanan, dan faktor psikologi. Nah, apa itu faktor malabsorpsi? Adalah kesalahan atau kekurangan keadaan di mana nutrisi dalam tubuh yang dibutuhkan dalam tubuh itu kekurangan atau mengalami kesalahan. Contohnya yang dibutuhkan oleh tubuh yaitu karbohidrat, lemak, dan protein, sedangkan yang masuk bukan yang mengandung karbohidrat, lemak, dan protein, dan yang lainnya. Kemudian teman-teman, faktor makanan. Nah, faktor makanan ini berupa makanan besi, beracun, dan alergi makanan. Dia mengonsumsi beberapa makanan atau yang seharusnya tidak bisa dicerna oleh tubuhnya, khususnya untuk anak-anak setelah ia konsumsi. Kemudian faktor psikologis, rasa takut atau cemas. Nah, yang dimaksud dengan rasa takut dan cemas ini adalah faktor yang dimana berada dalam tubuh, maksudnya berada dalam diri seorang anak tersebut. Nah, teman-teman, ketika ini sudah terlaksana atau sudah terjadi, pertama dulu seperti yang kita ketahui, proses penyerapan makanan itu dilakukan mulai dari mulut atau berdasarkan dengan sistem pencernaan. Nah, ketika kita sudah makan, otomatis masuk ke dalam usus. Dan ketika sudah masuk dalam usus, adanya penyerapan sari-sari makanan. Nah, teman-teman semua, dalam penyerapan sari-sari makanan ini ada 3 lagi, terbagi 3, yaitu adanya zat-zat yang tidak dapat diserap oleh tubuh, kemudian gangguan sekresi atau pencernaan, dan yang ketiga gangguan motilitas. Yang pertama adanya zat-zat yang tidak dapat diserap oleh tubuh. Kenapa bisa ada dan kenapa bisa terjadi zat-zat yang tidak dapat diserap oleh tubuh? Yaitu adanya faktor yang pertama, faktor malabsorpsi tadi. Seharusnya ia butuhkan tapi tidak ada, yang masuk tidak ada. Kemudian faktor makanan, contohnya makanan beracun yang seharusnya tidak baik untuk tubuhnya, ketika dikonsumsinya maka terjadinya adanya zat-zat yang tidak dapat diserap oleh tubuh dan mengakibatkan gangguan sekresi. Kemudian gangguan motilitas. Apa itu gangguan motilitas? Adalah gangguan di mana pergerakan atau perpindahan makanan dari suatu organ ke organ lain. Contohnya dari usus besar, dari usus halus ke usus besar. Kembali kepada adanya zat-zat yang tidak dapat diserap. Apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu adalah reabsorpsi usus meningkat. Kemudian di gangguan sekresi, yaitu yang terjadi sekresi air dan elektrolit meningkat. Nah, otomatis ketika pencernaan kita berjalan melakukan tugasnya atau fungsinya, sekresi air dan elektrolit meningkat. Kemudian di gangguan motilitas ini yang terjadi hiperperistaltik. Apa itu hiperperistaltik? Adalah pergerakan usus yang tidak normal atau peningkatannya pergerakan usus. Kemudian setelah terjadi hiperperistaltik, adanya penyerapan makanan dalam usus halus. Kemudian teman-teman, ketika ini sudah terlaksana atau setelah terjadi, maka akan menyebabkan yang namanya diare. Oke. Setelah terjadi namanya diare, akan ada reaksi tubuh atau akan ada terjadinya suatu kejadian lagi, yaitu mengakibatkan satu, BAB sering dengan konsistensi cair. Kemudian yang kedua, inflamasi saluran pencernaan. Kita mulai dari BAB sering dan dengan konsistensi cair. Yang pertama, apa yang terjadi ketika kita mengalami atau seorang anak mengalami BAB dengan konsistensi cair itu, seperti yang kita ketahui dulu, diare itu terjadi bisa melebihi proses pengeluaran buang air besarnya melebihi 3 kali sehari atau lebih di atas normal. Yang terjadi adalah kulit di sekitar anus iritasi, dan itu sudah jelas. Dan ketika kulit di sekitar anus terjadi iritasi, apa yang akan respek atau yang akan dilakukan? Adanya kemerahan atau gatal di sekitar anus. Dan ketika ada gatal, yang otomatis digaruk. Dan ketika digaruk, maka akan menyebabkan yang hasil akhir itu kulit rusak. Kemudian teman-teman, yang kedua, cairan keluar banyak. Otomatis ini gak jelas. Kenapa? Karena BAB-nya sering dan cair.
cairan keluar sangat banyak, mengakibatkan apa yang terjadi? Dehidrasi. Nah, kemudian setelah terjadinya dehidrasi, otomatis gangguan cairan dan elektrolit dalam tubuh terganggu. Kemudian yang ketiga, adanya frekuensi defekasi. Frekuensi defekasi ini adalah banyaknya output cairan atau pengeluaran yang terjadi dalam tubuh, yaitu BAB encer dengan darah atau tidak. Nah, ini bisa terjadi karena terlalu banyak mengeluarkan pengeluaran cairan akan menyebabkan diabetes encer, bisa juga disertai dengan darah saking parahnya, dan bisa juga tidak. Kemudian kita pindah pada inflamasi saluran pencernaan. Nah, di sini ada dua, yaitu agen pirogenik. Yang pertama ini tuh agen pirogenik. Perlu kami jelaskan apa itu agen pirogenik, yaitu adalah agen penyebab yang namanya terjadinya demam. Seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 kemarin tentang penyebab demam ini. Agen pirogenik ini terjadi karena sel eksogen yang itu berasal dari luar tubuh, sehingga menyebabkan hipertermia seperti yang telah dijelaskan detail oleh kelompok 2. Oke. Kemudian inflamasi saluran pencernaan yang terjadi terakhir kali itu adalah mengakibatkan mual dan muntah. Nah, ini enggak diragukan lagi. Kenapa? Karena ketika terjadi mual dan muntah, otomatis mengakibatkan anoreksia. Apa itu anoreksia? Ya betul, itu adalah penurunan nafsu makan kepada pasien tersebut. Dan yang terjadi setelah anoreksia terjadi, dan ini adalah hasil akhirnya, yaitu nutrisi atau elektrolit dalam tubuh itu berkurang atau mengalami kekurangan. Mungkin itu saja penjelasan perjalanan atau patofisiologi penyakit diare dari kelompok.